Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti perkutut atau burung perkutut bunyi di malam hari. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Arti burung perkutut bunyi di malam hari. Dulu burung perkutut sangat disukai para raja-raja. Bahkan konon atau ceritanya katanya seorang pria baru dikatakan pria sejati jika sudah memelihara burung perkutut. Di samping itu, burung perkutut memiliki hal-hal gaib yang tak masuk akal, tak bisa ditemui dengan logika. Burung ini bisa masuk sendiri ke dalam rumah atau bunyi di malam hari. Kalau sudah membicarakan burung perkutut, pasti berkaitan dengan suara anggungan dan hal-hal gaib. Sebagai orang percaya, perkutut bisa mendatangkan rezeki atau manfaat dari rezeki tersebut untuk pemilik atau pemeliharanya. Tapi ada juga burung perkutut yang membawa bencana dan malapetaka. Ada yang mempercayai hal-hal mistis dan gaib, tentu sudah pernah mendengar kisah-kisah tentang burung perkutut. Perkutut Katuranggan memiliki arti tersendiri. Bahkan burung perkutut bunyi di malam hari juga memiliki arti, apalagi bila perkutut bunyi setiap malam di jam-jam tertentu secara konsisten, punya arti tersendiri. Arti perkutut bunyi di malam hari antara lain adalah satu, makhluk halus lewat. Jadi dipercaya bila perkutut bunyi di malam hari, kemungkinan besar ada makhluk halus lewat. Banyak orang yang mengatakan bila burung perkutut bunyi di malam hari, secara tiba-tiba biasanya ada makhluk halus. Entah makhluk halus tersebut cuma lewat atau sekedar bertegur sapa atau cuma lewat saja. Burung perkutut mampu mendeteksi adanya hal-hal mistis yang sulit dilihat kasat mata oleh berbagai manusia. Ada juga burung perkutut bunyi setiap jam 11 malam atau jam 2 dini hari. Tentu burung perkutut tersebut ingin memberi pesan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dilihat di kasat mata di sekitar kita. Yang kedua, arti dari bunyi burung perkutut di malam hari antara lain adalah sebagai malapetaka atau musibah. Mungkin Anda pernah mendengar cerita orang-orang zaman dahulu, apabila ada burung perkutut bunyi di malam hari atau manggung di malam hari, kemungkinan akan ada malapetaka atau musibah. Soalnya bunyi perkutut ini di zaman yang tak biasa, misalnya perkutut bunyi setiap jam 12 malam. Kalau hal tersebut terjadi terus-menerus, maka Anda harus waspada karena menurut cerita orang dahulu, suara perkutut di malam hari pertanda adanya musibah dan malapetaka. Yang ketiga, pembawa sial. Ternyata burung perkutut manggung di malam hari bisa jadi pertanda adanya sial. Sebab burung normalnya berkicau di pagi hari, di siang hari, dan sore hari. Sedangkan malam hari burung harusnya beristirahat dan tidur. Namun bila Anda memiliki perkutut yang bunyi di malam hari, maka Anda harus berhati-hati. Mitosnya burung perkutut tersebut bisa membawa sial. Burung ini bisa mengganggu ketentraman rumah tangga, sial dalam hal pekerjaan hingga jodoh. Jenis burung perkutut pembawa sial yang tidak baik dipelihara diantaranya adalah perkutut labuh geni, perkutut buntel mayit, perkutut kelabang kepipit, dan masih ada yang lain. Namun bila perkutut tersebut sudah memiliki atau memilih untuk Anda, untuk majikannya, atau memilih Anda sebagai pemiliknya, maka kesialan tersebut tidak akan terjadi. Yang keempat adalah bila perkutut berbunyi di malam hari, kemungkinan besar ada orang yang berniat jahat. Sebagai jenis burung perkutut dihargai sangat mahal ternyata karena burung perkutut bisa menjadi pelindung bagi pemiliknya. Namun burung perkutut seperti itu biasanya didapat dari alam atau lokal alam, bukan perkutut hasil ternakan. Apakah bisa perkutut jadi pelindung gaib? Tentu saja bisa.
Ada yang meyakini bahwa burung perkutut bisa menjadi pemiliknya dari niat jahat, serangan, hal-hal gaib yang telah melanda pemiliknya sebagai teluh, santet, dan lain-lain. Jadi bila terjadi serangan gaib yang kena dulunya adalah burung perkutut tersebut. Tak heran burung tersebut bisa celaka sampai mati karena melindungi sang majikan atau tuannya dari serangan gaib. Yang kelima, arti dari burung perkutut bunyi di malam hari kemungkinan besar adalah burung belum makan. Ketika burung perkutut bunyi terus-menerus di malam hari, selain karena adanya hal mistis, bisa jadi burung belum makan atau kelaparan. Kemungkinan Anda lupa tidak memberi dia makan, akhirnya burung bunyi di malam hari. Sama seperti manusia, burung perkutut juga bisa lapar di malam hari. Oleh karena itu, jangan sampai telat memberi burung makan. Setiap pagi hari, entah itu sore hari atau siang hari, pastikan wadah pakan dan minum sudah terisi. Dengan begitu, burung perkutut tidak akan kelaparan di tengah malam. Demikian arti burung perkutut bunyi di malam hari. Walaupun burung bunyi bunyi di malam hari dikarenakan lapar, tetapi kebanyakan perkutut bunyi di malam hari karena hal gaib. Burung perkutut sama seperti hewan-hewan lainnya, seperti anjing menggonggong di malam hari, seperti ayam berkokok di jam 12 malam, dan kucing meong keras di malam hari. Jadi bunyi yang dikeluarkan burung perkutut merupakan pertanda bahwa akan adanya sesuatu yang menimpa pemiliknya. Jika tidak mungkin hanya ada hantu yang lewat atau iseng dengan burung tersebut, kalau burung perkutut melihat setan, dia pasti akan ketakutan atau kelabakan atau nabrak jeruji hingga bunyi di malam hari. Di Indonesia sendiri, burung perkutut sudah menjadi hewan peliharaan yang hampir semua warga memiliki atau mempunyai, terutama di pedesaan tanah Jawa. Hal itu dikarenakan ada pepatah tua yang mengatakan kalau lelaki sejati harus memiliki peliharaan burung perkutut. Bahkan beberapa kalangan juga meyakini kalau peliharaan burung perkutut satu ini bisa mendatangkan banyak rezeki. Namun ada juga beberapa persoalan di mana burung tersebut menjadi menyeramkan atau bisa mengakibatkan malapetaka. Itu tergantung keyakinan kita masing-masing, pemilik atau pemeliharanya. Itu tidak lain karena adanya makna perkutut atau burung perkutut bunyi di malam hari oleh para sesepuh pada zaman dahulu, atau para sesepuh nenek moyang kita dahulu, dengan adanya firasat-firasat atau kerap terjadi hal-hal seperti tersebut. Seperti yang terbahas berikut ini, antara lain adalah musibah besar. Untuk burung peliharaan ini normalnya akan bernyanyi di pagi hari, siang hari, ataupun sore hari. Dikarenakan ketika sudah menghendaki malam hari, maka burung akan tertidur selayaknya manusia pada umumnya. Namun tidak terdengar burung perkutut terkhusus bagi beberapa jenis di mana ada burung bernyanyi ketika malam hari saja. Dan kalau memang ini terjadi pada burung perkutut Anda, harap diwaspadai karena berdasarkan omongan orang tua terdahulu, burung perkutut jika berkicau di malam hari bisa mendatangkan musibah. Ini hampir persis dengan mitos sang pemelihara burung hantu atau burung-burung yang lainnya. Yang kedua, pembawa sial. Disebutkan kalau ada ternyata burung perkutut yang mana di pagi hari tidak ingin berkicau, namun kalau tengah malam saja selalu berkicau. Diyakini kalau burung dengan tingkat seperti ini harap segera dibuang saja, lantaran bisa jadi itu pembawa sial karena bunyinya malam hari saja sekitar jam 12-an. Jadi siang tidak bunyi, sore tidak bunyi, pagi tidak bunyi, jadi khusus jam 12 malam saja. Itu harus diwaspadai, jangan dipelihara, mending dilepaskan saja ke alam bebas biar hidup selayaknya di alam bebas. Bukan cuma itu saja, bahkan untuk ketentraman yang sudah ada dan terjalin di keluarga Anda bisa juga terusik lantaran adanya burung tersebut. Beberapa jenis burung perkutut membawa sial ini diantaranya yakni seperti burung perkutut labuh geni, burung perkutut buntel mayit, dan juga burung perkutut kelabang kepipit. Ketiga, ada makhluk astral. Jadi bila burung perkutut bunyi di malam hari, kemungkinan besar ada makhluk astral yang lewat atau di sekeliling Anda. Entah benar atau tidaknya, karena memang banyak ungkapan yang membahas mengenai sifat pendeteksi hewan. Terdapat makhluk astral lebih tajam jika dibandingkan dengan manusia.
Burung perkutut menjadi salah satunya, di mana ketika ada makhluk tak kasat mata datang maka akan tersembunyi. Tidak cuma burung perkutut saja, melainkan beberapa hewan lainnya juga akan melakukan hal serupa. Misalnya seperti anjing yang menggonggong, ayam yang berkokok jam 12 malam, atau kucing yang mengeong keras di malam hari. Itu ada pertanda-pertanda khusus bagi orang Jawa yang mempercayainya. Ada yang punya niat buruk. Bila perkutut bunyi di malam hari, kemungkinan besar ada yang orang niat buruk untuk Anda. Salah satunya alasan kenapa burung perkutut di Jawa harganya mahal, ternyata tidak cuma karena suaranya yang dihasilkan, indahnya dan bisa membuat hati tentram bahagia saja, melainkan beberapa orang meyakini kalau ternyata burung perkutut ini juga dapat menjadi pelindung bagi pemiliknya. Menurut pembicaraan terdahulu, dikatakan kalau perkutut memiliki kekuatan mistik, kekuatan magic, kekuatan gaib yang mampu menangkal niatnya buruk dari orang lain yang berniat jahat kepada kita, atau bisa dikenal dengan santet, teluh. Ketika datang untuk santetnya, biasanya perkutut akan sangat panik, dan perkutut tersebut akan melawan santet-santet tersebut untuk menghindari atau untuk melindungi sang pemelihara atau majikannya. Bukan cuma itu saja, beberapa jenis makhluk malah akan bertarung dengan sosok niat jahat tersebut atau sosok yang kasat mata tersebut, dan sampai-sampai akan merelakan nyawanya sendiri demi menyelamatkan sang pemilik dari niat jahat tersebut, sehingga bisa jadi burung perkutut mati mendadak. Dan Anda perlu ketahui arti burung mati di depan rumah yang lainnya, karena dia berniat baik untuk melindungi sang majikannya. Yang kelima, bila burung perkutut bunyi di malam hari, kemungkinan ada juga belum dikasih makan. Tanda-tanda terakhir yang bisa membuat burung perkutut Anda berbunyi ketika malam hari, tiba-tiba yakin masih belum dikasih makan sejak sore, atau bisa jadi sedang lapar karena kurang makanan di dalam cepuk makannya. Jelas saja ketika merasakan lapar, burung perkutut peliharaan akan memanggil-manggil sang majikan agar diberikan makanan yang sudah menjadi kebiasaannya. Namun kalau memang Anda sedang tidak ada di rumah atau mungkin tidak memungkinkan terbangun di malam hari, alangkah lebih baiknya memberikan pasokan makanan sedikit lebih banyak agar burung bisa menyesuaikan takaran makanan sendiri. Dikarenakan tidak memungkinkan bagi sang burung untuk selalu menghabiskan makanan dalam sekali teguk, pastinya akan dicicil selama beberapa waktu hingga pada akhirnya makanan benar-benar habis, tak tersisa. Begitu juga dengan minumannya. Dan Anda bisa mengetahui juga soal manfaat beberapa kriteria burung tersebut untuk bunyi, entah itu bunyi burung perkutut di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Anda cek kelangenan Anda itu atau burung Anda itu apakah termasuk bunyi burung perkutut di malam hari atau tidak. Alangkah lebih baiknya jika Anda melakukan pemeliharaan terhadap burung perkutut ini sebagai hobi dan kesenangan saja, dan disarankan untuk mempercayai makna perkutut bunyi di malam hari pada poin terakhir, di mana bisa dijelaskan secara ilmiah. Bagi Anda yang mungkin penasaran dan ingin melakukan pemeliharaan terhadap burung perkutut satu ini, sebaiknya hewan lomba berikut ini dijadikan kelangenan saja dan jauhkan dari mitos-mitos tersebut. Selalu percaya, selalu berdoa, selalu yakin semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Jadi jangan terlalu percaya hal-hal mistis. Demikian itu, kita tanggapi dengan pemikiran yang ilmiah saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil hal-hal yang baik, buang hal-hal yang jelek. Salam rahayu, salam kumania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam jabat erat selalu. Salam sukses selalu untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke. Dan jangan lupa subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.